Oke, selamat berjumpa kembali, saudara-saudara mahasiswa. Selamat mengikuti pelajaran kita tentang SAP 2000. Sekarang kita akan menginjak kepada analisis struktur rangka batang dua dimensi. Masih dalam dua dimensi, ini pertemuan kelima. Jadi kita mencoba sekarang menganalisis rangka batang sederhana dua dimensi seperti ini ya. Jadi ini ada contoh model dua dimensi, jadi traces dua dimensi, jadi struktur rangka batang dua dimensi yang terdiri dari beberapa batang yang digabung di sini, dihubungkan ujung-ujungnya ya. Kemudian di A itu ada beban P1 5 kN, demikian juga di peletakan B ada P4 5 kN juga. Kemudian di titik buhul atas itu ada beban P2 dan P3 masing-masing 10 kN. Nah, jadi langkah penyelesaian kita memodelkan dulu di SAP 2000. Kita buka program SAP 2000-nya. Jadi langkah penyelesaian di SAP 2000 itu seperti biasa ya, langkahnya adalah menggambar model struktur, itu tab file, kemudian new model dan pilih satuan kilonewton meter sentimeter. Jadi kita konsentrasi ke sini ya, ke SAP 2000-nya ya. Jadi ini sudah terbuka SAP 2000, kita coba analisis sekarang rangka batang sesuai dengan soal. Jadi new model kita pilih di sini satuan terutama ya kilonewton meter di sini. Kemudian kita pilih grid only juga boleh, sebenarnya di sini juga bisa dipakai ya, buat di trussnya bisa, karena di sini ya di materi itu di pilih template grid only, kita coba pilih template grid only saja. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa atur ya. Jadi X direction itu jumlahnya sesuaikan dengan soal. Jadi kan X direction ada 1, 2, 3 ya. Itu untuk gridnya berarti 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 grid sebenarnya. Number of grid line untuk X direction. Ini ada berapa? 4 ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Ada 4. Tuh boleh. Jadi ini agak berbeda ya dengan yang di petunjuk. Itu ini sudah X direction-nya 4. Oke. Kemudian Y direction-nya karena kita pakai dua dimensi, X set itu satu saja di sini. Kemudian set direction-nya ada grid-nya cuman ada sesuai soal 2 ya. 1, 2 berarti di 0 dan di 3 meter gitu. Oke, jadi kita ini klik 2, kemudian X direction-nya, jaraknya untuk masing-masing grid-nya ini adalah 2 meter 2 meter ya. Jadi kita isi di sini udah X direction-nya 2 meter, kemudian Y direction-nya 0 ya. Kemudian set direction-nya tidak boleh 0 di sini. Oke, kita kasih 1, tidak masalah karena di sini juga cuma 1. Kemudian set direction-nya ada 3 ya. Sudah 3. Kemudian first grid line direct coefficient ya sudah pakai 0, 0, 0 ya. Oke. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini XY ya, kita pilih X set ya. Nah, pakai X set, jadi kita hilangkan ini 1, atau boleh ditetapkan dulu, nggak apa-apa ya.
Jadi kita hilangkan ininya lagi satu, lebih besar ruang kita untuk membuat gambar ya. Jadi kita model dengan langsung aja pakai frame-nya ini pakai default-nya 1000 karena kita belum mengidentifikasikan portal ya. Jadi ini boleh dari mana saja sih sebenarnya ya, kita gambar dengan batang-batangnya itu sesuai dengan ini. Jadi di sini ya, terus ke sini, terus ke sini. Oke, kita lanjutkan ke ini, ke sini, kita klik enter ya. Kita sampai situ, terus gambar yang ini, klik enter. Di gambar seperti ini, klik enter, sudah. Oke, kemudian langkah selanjutnya, sebenarnya kalau mau langkah cepat ya kita langsung aja tetapkan ini untuk peletakannya ya. Nah, peletakan kita klik di peletakan yang kita buat, join-nya kita buat sign ya, join restraint ya, restraint. Kita di sini adalah sendi, oke, sendi, apply. Kemudian ini sudah terbentuk sendi ya, kita klik lagi untuk di sini, klik ini kita pakai roll ya, roll, oke, apply. Jadi di sini ada sendi dan roll sudah terbentuk. Nah, kemudian sekarang setelah ini kita masukkan bebannya, bebannya atau kita rilis dulu ini dah, oke. Nah, karena ini kita tidak harapkan dia menerima momen ya. Nanti di desain nanti bisa diperlihatkan atau Anda buktikan bahwa karena sambungan rangka batang itu biasanya jarang memakai las ya, dia memakai baut. Baut berarti kan tidak rigid ya sambungannya. Jadi kalau memakai baut ya kita anggap ya di sini adalah sendi semua. Jadi kita harapkan memang batang rangka batang ini tidak kita inginkan dia menerima momen ya. Jadi momen arah sumbu 33 kuatnya juga tidak kita harapkan dia hanya menerima gaya normal saja gitu, layaknya rangka batang. Oke, jadi untuk itu kita perlu rilis dia. Jadi kita pilih semua rangka batang ini. Jadi rangka batang terpilih semua. Kita assign ya, assign frame ya. Kita ini releases. Jadi ujung-ujungnya ini kita rilis ya. Jadi di sini assign frame releases and partial fixity. Jadi artinya kalau sekarang ini tanpa ada rilis ya, baik dia bidang untuk menerima momen, torsi dan segala macamnya, batang ini akan dianggap rigid sambungannya. Jadi sambungannya rigid, jadi batang ini bisa mampu dia akan ikut menerima momen. Nah, sekarang kita rilis dia, diharapkan tidak menerima momen. Di sini kasih di start dan di akhir juga ya, masing-masing batang ini juga kita anggap dia tidak bisa menerima momen, dirilis. Jadi kita play, akan kelihatan. Jadi ini misalnya sambungan dengan plat pel ya, dengan plat. Oke. Klik OK, kemudian baru sekarang kembalikan ya. Jadi untuk biar kelihatan lebih gininya, kita kembalikan saja. Kemudian tapi rilisnya tetap jalan ya. Kita bisa klik di sini, klik kanan, itu akan ada ya. Di sini lokasinya di mana gitu, assignment-nya di mana, kemudian beban belum ada ya. Jadi batang ini ya, kalau informasi batangnya ya, ini akan kelihatan ya nih. Ini rilis NIM3, berarti ini ada rilisnya. Kalau kita juga gesernya kita tidak harapkan dia, kita bisa rilis dua-dua. Ya. Jadi itu. Nah kemudian
langkah selanjutnya adalah pembebanan ya. Kita definisikan dulu bebannya, load patternnya seperti biasa. Di sini kita isi 0 ya, modify load pattern. Jadi maksudnya kita tidak akan memperhitungkan berat sendiri dari masing-masing batangnya ya. Klik OK. Kemudian kita buat sekarang bebannya, klik di sini, kita sudah punya beban mati kan, dan load. Kita cek lagi lah, oke, load patternnya, ini beban mati 0, oke kan tadi sudah ada. Kemudian define lagi load cases ya, dead load ada, nih linear static ya, modalnya boleh dihapus sebenarnya. Nanti kita dalam report juga untuk tidak ngerun di ini boleh dihapus nih, sehingga hanya ada beban dead saja. Oke, kemudian kita kembali ya, kita pilih titik di sini dan di sini yang bebannya adalah sesuai dengan soal itu adalah 5 kilonewton. Di sini 5 kilonewton, di sini 10 kilonewton, 10 kilonewton. Oke. Kita kembali ke sini, berarti kita di sini bebannya adalah 5 kilonewton arah sumbu set ya. Jadi kita assign ya, join load force ya. Force berarti di sini kita isi global set ya. Ini dead global set itu besarnya min 5 kilonewton ya. Oke, kita apply. Nah ini untuk sudah min 5 kilonewton. Nah kemudian kita buat lagi beban di sini ya, di sini dan di ini titik ini. Jadi kita besarnya 10 kilonewton ke bawah ya, 10 kilonewton ke bawah. Kita apply. Nah ini akan terbentuk beban 10, di sini beban 5 kilonewton. Jadi sudah selesai semuanya untuk pemodelan. Nah sekarang kita lanjut lagi ke analisis sekarang ya. Jadi kita bisa langsung analisis. Jadi analysis, kemudian set analysis option ya. Kita accept, kita pilih accept rank, kemudian oke, klik oke. Kemudian kita analisis lagi, run analysis ya. Run analysis. Ini modelnya kita klik, jadi klik run do not run, dan kita jalankan, jadi dia akan biar run. Kemudian sini always show ya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan ke run now. Nah, kita harus nyimpan dulu ya, nyimpan dulu. Oke, jadi simpan jadi rangka batang shape. Yes, dan saya sudah ada, ya, baik sama dengan rangka batang juga. Kita timpa aja. Nah, ini sudah. Nah, ini lihat sekarang analisis message ya. Jadi ada message ini sebenarnya warning message ya. Jadi karena kita ini ada running analysis, load case-nya ada solving linear stiffness from 0. Jadi unstressed initial condition, the structure is unstable or ill condition. Ya. Jadi check the structure careful to obtain further information. Use the standard solver for run an agent analysis using auto frequency. Jadi mereka memperingatkan kita bahwa secara struktur ya, jadi struktur ini tidak rigid sebenarnya ya, jadi tidak rigid karena ya memang kita di sini kita rilis dia ya. Ini seharusnya ini kan dia tidak bisa, dia akan luncurannya terlalu besar di sini kalau kita rilis ini. Jadi kelihatan kalau kita start animasinya, ya ini kan bergeraknya begini. Jadi ini bisa bergerak karena ini tidak rigid di sini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau karena memang kita tidak mengharapkan dia menerima momen kan, gini batangnya. Jadi ini ininya yang akan turun. Peletakan ini batangnya tetap lurus, jadi kelihatan kan. Ini bedanya ya. Jadi batangnya tetap lurus. Sedangkan kalau kita tidak rilis dia,
Oke, dia rigid, tapi batangnya ini akan melendut gitu. Ini kan jadi, nah kalau ini batang-batangnya tetap ya lurus, ini yang akan bergerak. Nah ini nanti kan kita sesuai dengan apa gaya-gaya yang terjadi di sini akan tahan oleh baut-baut yang harus kita hitung. Ya. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi kita sudah dapatkan, kita hanya mencari gaya-gaya dalam sekarang di sini berapa besarnya untuk masing-masing komponen. Oke, kita bisa melihat seluruh gaya-gaya dalam batang ini, bisa kita lihat tabelnya, juga bisa display ya. Klik di display kalau kita ingin melihat, display show table. Nah di sini kita bisa pilih ya. Ini analisis result. Ya. Di sini kita bisa pilih, kalau semua klik di sini semuanya akan terpilih. Kita pilih saja elemen output. Elemen output misalnya nih kita pilih frame output ya. Cukup frame output yang kita perlukan kan. Klik OK. Sebenarnya di sini select load patternnya hanya ada satu, oke lagi. Itu kalau ada banyak di sini kita pilih ya berapa load case-nya juga kan cuma satu ya. Oke, jadi kita coba lihat frame output. Nah ini dia frame outputnya. Oke. Jadi dia seperti ini. Tentunya ya, jadi stasiun sekian, gitu, statik jumlah P-nya sekian, ya. Jadi 12,019 gitu. Oke, dan ini bisa Anda print ya, jadi atau bisa kirim ini print landscape, bisa print filter ya. Jadi ini sebenarnya file bisa ekspor juga, ekspor current table to Excel, bisa silakan. Ini bisa diekspor ke Excel. Kemudian export all tabel gitu bisa ke Excel, jadi semua tabel, karena ini ada beberapa tabel sebenarnya ya. Klik di sini kita kelihatan elemen join post itu kalau kita mau melihat masing-masing join ya. Di joinnya kita bisa lihatkan ini di join 1, join 2, join 3 ini frame-nya, kemudian elemen stresses, jadi ini tegangannya ya pada masing-masing ini kan total CE2 stresisnya berapa, jadi ini dia angka-angkanya ini di frame elemen, jadi gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing batang ya. Oke, saya kira itu ya untuk ininya. Kemudian kalau kita lihat momen yang terjadi di sini, jadi display ya, frame, kabel tendon, momen 33 misalnya ya, play, benar tak nol itu, kita kan tidak boleh ada momen ya, benar ya, memang tidak ada momen di sini. Kemudian yang ada pasti axial force ya, axial force itu gaya normal ya, gaya normal. Nah ini untuk gaya normal itu dia besar gaya normalnya, atau kita show value juga ya, play. Nah ini value-nya 12,02 di sini. Nah minus 12,02 artinya batang ini batang tekan ya, gitu, begitu plus di sini batang tarik semua, ini juga tarik, ini sebenarnya nol nilainya, nol ya benar. Oh ya ini misalnya hampir nol, tidak menerima ini dia. Padahal tadi ada beban di sini, dia langsung salurkan sini. Oke, jadi ini batangnya nol dia, ini ada batang, ini batang tekan juga ya, kemudian ini batang tarik di bawah. Dan ini tertekan, gitu ya, gampang kan. Oke, jadi itu saya kira sudah selesai untuk ini, untuk pemodelan rangka batang. Jadi tinggal sudah bisa membuat ini, tinggal nanti batang-batangnya ini kita isi, kita desain gitu nanti untuk berikutnya ya. Oke, sekian untuk materi kali ini, jadi cukup singkat. Saya harapkan saudara semua sekarang bisa mengerjakan, jadi contoh soal ya, soal yang ada di
bagian terakhir dari ini. Langkah-langkahnya bisa diikuti di sini. Kalau saya cepatnya itu tadi, silahkan diputar ulang. Ini latihan soalnya. Tidak soal rangka batang 2T